Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para pemirsa dimanapun kalian berada, khususnya para mahasiswa ya. Ketemu lagi bersama saya Fadlur Rahman di kelas mata kuliah praktek kewirausahaan. Oke, jadi materi kita hari ini akan membahas tentang business plan. Oke, dipantengin terus ya videonya. Baiklah, ada 6 poin ya yang akan kita diskusikan hari ini. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu business plan. Kemudian apa saja sih prinsip dari bisnis plan tersebut? Selanjutnya, manfaat bisnis plan dan kegiatan bisnis plan. Terakhir, komponen atau format dalam bisnis plan itu seperti apa? Oke, pantengin terus YouTube saya kali ini. Oke, dalam memulai suatu bisnis ya atau usaha, kita membutuhkan suatu perencanaan. Tanpa perencanaan kita akan buta. Apa yang akan kita kerjakan, siapa konsumennya, di mana pasarnya, lokasinya di mana. Nah, fungsi perencanaan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, jangan menjadi orang yang coba-coba kemudian berpindah haluan. Karena apa? Karena yang seperti itu dia bergerak tanpa ada perencanaan ya. Nah, oke, dalam prinsip wirausaha, action itu memang penting, tapi tidak semuanya melulu tentang action ya. Kita membutuhkan perencanaan yang matang untuk melakukan action. Nah, ini saya kutip ya dari David H. Banks Jr. Dia mengatakan bahwa seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan sebenarnya merencanakan kegagalannya sendiri. Jadi, langkah awal untuk memulai suatu bisnis atau usaha yaitu perencanaan. Oke, jadi perencanaan atau bisnis plan ya. Ini seperti apa? Bisnis plan adalah blueprint, rencana, rancangan, kerangka kerja. Apa yang akan kalian kerjakan ke depan, baik dalam kurun waktu 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau berapa tahun ke depan ya. Nah, ini merupakan pedoman kalian dalam menjalankan bisnis kalian. Apalagi kalau kalian merupakan orang yang baru pertama kali mau berkecimpung di dunia wirausaha ya atau dunia bisnis. Nah, ini jangan coba-coba untuk bergerak tanpa adanya perencanaan ya. Itu ya, itu bagi kalian yang pengusaha baru atau wirausahawan baru. Apakah perencanaan ini tidak berlaku bagi pengusaha atau wirausaha lama yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis? Ini tetap berlaku. Nah, kalian lihat mengapa, kalian amati ya, mengapa bisnisnya tetap jalan? Karena apa? Karena dia memiliki perencanaan. Jadi menurut saya ada 5 alasan. Mengapa sih kita harus menyiapkan bisnis plan? Oke, yang pertama saya sebutkan ya. Bisnis plan merupakan suatu blueprint. Nah, ini yang saya katakan tadi, blueprint, rencana, rancangan, dan kerangka kerja yang akan kita ikuti dalam operasional bisnis. Hal ini menolong Anda tetap kreatif, konsentrasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis plan merupakan alat untuk mencari dana sehingga berhasil dalam bisnis. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisnis plan merupakan suatu alat komunikasi untuk menarik perhatian orang lain, menarik pemodal, menarik konsumen, ataupun menarik penyandang dana. Dengan adanya bisnis plan ini, membuat mereka orang yang kita tuju mengerti tujuan dan bagaimana sih kita menjalankan bisnis kita sendiri. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bisnis plan akan membuat Anda sebagai manajer. Karena apa? Karena dapat mengetahui langkah-langkah praktis menghadapi dunia persaingan, membuat promosi sehingga lebih efektif. Dan terakhir, bisnis plan adalah alat untuk pengawasan ya. Penguasaan yang seperti apa? Karena melalui bisnis plan ini, dengan adanya bisnis plan, kita lebih mudah dalam mengoperasionalkan bisnis kita. Apakah bisnis kita sudah berjalan sesuai dengan rencana blueprint yang sudah kita tetapkan atau tidak? Kalau tidak sesuai, mengapa demikian? Ada masalah apa?
Nah, seperti itu. Inilah kegunaan dari bisnis plan itu sendiri. Dalam bisnis plan itu banyak komponen-komponennya ya. Oke, ada key factor, kemudian ada marketing, ada research atau sumber daya, dan ada plan B. Nah, empat unsur tersebut atau komponen tersebut ini saling berkesinambungan ya dan sangat penting untuk memulai usaha baru ataupun mengembangkan usaha kita yang telah ada. Nah, kembali lagi ya, ingat fungsi dari bisnis plan ini salah satunya yaitu sebagai alat promosi ya, media komunikasi kepada siapa? Kepada konsumen, kemudian kepada calon pendonor ya, pendonor dana bukan pendonor darah ya, untuk bisnis yang sedang atau akan kita jalankan. Kita akan bahas yang pertama, yaitu key factor. Nah, di key factor ini kita harus mengerti ya, apa faktor utama kita akan membangun usaha yang akan kita bangun nantinya. Nah, misalnya seperti ini, saya atau kalian ingin membuka warung kelontong. Nah, kunci utamanya mengapa sih warung kelontong itu penting untuk kita bangun ya di dekat lokasi tempat tinggal kita. Oh, karena di lokasi sekitar tempat tinggal kita tidak ada warung kelontong. Nah, itu salah satu key faktornya atau kunci utama dalam membangun suatu usaha. Nah, ini menjadi landasan kita sendiri ya. Kedua, research. Nah, masih mengambil contoh warung kelontong ya. Kita sudah menemukan landasannya kenapa kita ingin membuka warung kelontong tersebut. Nah, tapi untuk membuka warung kelontong tersebut kita tentunya membutuhkan sumber daya. Baik itu sumber daya manusia ya yang menjaga warung, kemudian sumber daya modal. Nah, di sini kita harus memetakan bagaimana sih sumber daya manusianya, bagaimana sumber daya modalnya. Kalau kita tidak memikirkan hal tersebut, bagaimana kita mau jalan ya? Membabi buta artinya seperti itu. Kita tidak bisa bergerak tanpa adanya pedoman. Ya. Kita hidup saja ini membutuhkan pedoman. Kalau nggak ada pedoman, kita bingung mau kemana arah kita. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dari sisi marketing. Bagaimana nanti pemasarannya? Siapa yang akan menjadi konsumen kita? Target kita siapa? Pada range umur berapa? Ini akan menentukan ya perkembangan dari bisnis kita. Oke. Dan yang terakhir adalah plan B. Nah, plan B ini digunakan kalau sudah kepepet. Misalnya bisnis kita mau hancur ya, atau bisnis kita ya mengalami kegagalan, kegagalan lah intinya seperti itu, tidak mencapai target atau tidak sesuai dengan keinginan kita, maka dibutuhkan plan B sebagai jalan keluar nantinya. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip dari bisnis plan. Jadi ada beberapa hal ya yang menjadi bagian dari prinsip bisnis plan. Pertama, bisnis plan harus bisa diterima oleh semua pihak atau CEO. Misalnya di perusahaan besar, kalian ya, kalian adalah CEO, salah satu CEO dari perusahaan A. Nah, sedangkan di perusahaan A ada 5 CEO ya. Kemudian kalian diberikan tanggung jawab untuk membuat bisnis plan dalam jangka waktu 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Nah, bisnis plan yang akan kalian gunakan sebagai pedoman. Oke, jadi bisnis plan yang kalian buat itu harus bisa diterima oleh semua pihak, oleh CEO di perusahaan kalian ya. Jangan sampai bisnis plan yang kalian bikin itu tidak diterima dengan berbagai macam alasan ya. Artinya kalau tidak diterima, bisnis plan yang kalian bikin itu tidak rasional, tidak masuk akal atau tidak bisa dicapai ya karena ya alasan-alasan tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisnis plan harus fleksibel dan realistis. Dari fleksibel di sini adalah eh, perencanaan kalian itu tidak kaku ya. Nah, ketika kalian merencanakan A, nah, dengan cara-cara yang sudah kalian tentukan, namun padahal untuk mencapai A tersebut, kalian bisa
gunakan cara-cara atau teknik-teknik yang lain. Nah, seperti itu. Yang penting tujuan kalian A tersebut itu tercapai. Nah, ini yang dikatakan sebagai fleksibel. Kemudian realistis. Nah, di sini kalian nggak usah muluk-muluk ini ya. Nggak usah terlalu tinggi untuk mencapai tujuan yang realistis sajalah. Nggak mungkin perusahaan baru ataupun eh, apa ya bisnis kalian yang baru, sedangkan impiannya, tujuannya ingin mencapai apa ya? Maksudnya ingin mencapai sesuatu yang tinggi, yang kalau di logika itu nggak mungkin terjadi dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun. Nah, jadi harus realistis. Ketiga, mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Oke, kalau kalian merancang bisnis plan jangan setengah-setengah. Jangan hanya sebatas apa ya pembukaan namun isi dan penutupnya itu tidak ada ya. Jadi jangan setengah-setengah. Seluruh kegiatan harus kalian masukkan dalam bisnis plan kalian. Nah, ini menentukan loh jalan perkembangan dari bisnis kalian nantinya. Kemudian yang terakhir, merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Maksud dari efektif yaitu dengan cara apa sih kalian akan mencapai tujuan kalian. Nah, ingat ya, bisnis plan harus realistis ya. Jadi nggak mungkin kalian mencapai tujuan kalian dengan cara yang di luar nalar. Nah, jadi harus menggunakan cara-cara yang efektif. Kemudian maksud dari efisien yaitu ya sebisa mungkin dalam merumuskan atau mencapai usaha itu ya tidak keluar biaya lagi ya. Ingat, kalian mulai bisnis ini bukan mengeluarkan duit ya, tapi untuk mencari duit. Nah, jadi ya pakailah cara-cara kerja usaha yang memang rasional, memang masuk akal, sehingga bisa diterima oleh semua pihak, khususnya secara internal ya. Jadi manfaat dari bisnis plan ini banyak sekali ya. Seperti yang saya katakan di awal, bahwasanya bisnis plan adalah pedoman, panduan buat kalian dalam menjalankan bisnis kalian ya. Nah, sama artinya bisnis plan adalah sebagai pembimbing atau membimbing jalannya kegiatan usaha kalian. Kemudian, bisnis plan manfaatnya yaitu mengamankan kelangsungan hidup usaha. Ingat ya, kita nggak bisa bergerak tanpa adanya pedoman. Kalaupun kita bergerak tanpa adanya pedoman dan berhasil, ya saya rasa itu keberuntungan ya. Tapi untuk menjamin dan mengamankan kelangsungan hidup usaha kita harus membutuhkan suatu pedoman, yaitu apa? Bisnis plan. Oke, kemudian manfaat lainnya yaitu mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. Ini untuk kalian sendiri ya, kalian yang bikin bisnis plan, kalian yang menjalankannya, maka kemampuan kalian baik soft skill maupun hard skill otomatis akan meningkat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kalian lewati. Kemudian sebagai alat komunikasi dalam usaha. Nah, ini merupakan alat komunikasi ya secara tertulis. Ingat ya, bisnis plan bisa kalian gunakan untuk mencari pendanaan. Oke, jadi komunikasinya di sini yaitu ketika kalian ingin mencari dana atau memberikan gambaran bagaimana bisnis yang kalian tawarkan. Nah, sudah kalian sodorkan aja bisnis plan-nya. Itu sudah sebagai alat komunikasi. Kemudian manfaat lainnya yaitu memperkecil resiko. Memperbesar peluang laba. Kemudian alat untuk memperoleh bantuan atau modal yang saya katakan tadi sebagai alat pengawasan yang sebelumnya sudah saya bahas. Kemudian forecasting usaha atau bisnis. Nah, maksudnya di sini meramalkan bagaimana sih perkembangan kehidupan bisnis kalian ya untuk beberapa waktu ke depan. Oke, ketika kalian merancang bisnis plan, artinya kalian sudah meramalkan masa depan usaha kalian itu seperti apa. Kalian sudah menentukan masa depan usaha kalian itu seperti apa. Dalam berapa waktu ke depan, perkembangan usahanya seperti apa. Ingat, tapi apa yang kalian kerjakan nantinya harus sesuai dengan bisnis plan yang sudah kalian bikin ya. Ingat ya, kembali perlu diingat harus realistis. Jangan terlalu tinggi yang mana itu sulit untuk dicapai. Nah, terus ketika kalian membuat bisnis plan artinya kalian sudah menentukan ya sasaran kalian tuh siapa. Fasilitas yang akan kalian perlukan nantinya itu apa. Nah,
Terus membuat program kerja dan perhitungan usaha. Menentukan prosedur kerja dan rencana anggaran. Oke, ini berkaitan dengan fasilitas yang kalian butuhkan nantinya ketika kalian membutuhkan, misal kalian membutuhkan sumber daya manusia 2 orang. Nah, itu berapa biayanya nanti? Gajinya berapa? Prosedur kerja mereka seperti apa? Dan terakhir yaitu membuat kebijakan atau aturan dalam usaha. Walaupun kita punya pedoman itu sendiri ya, taruhlah sebagai aturan ya dalam menjalankan usaha, namun perlu diperhatikan juga harus ada aturan baku ya dalam bisnis plan tersebut. Tidak mungkin kita menjalankan bisnis plan tanpa aturan. Ketika ada masalah ya, misal berkaitan dengan pegawai kita, harus dibuat kebijakannya seperti apa untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada. Oke. Oke, dalam format pembuatan bisnis plan ini tidak ada format yang baku ya. Semua bervariasi, tergantung sesuai kebutuhan lah pokoknya ya. Namun secara umum, saya masukkan ya 6 poin. Pertama ringkasan, ini adalah gambaran singkat mengenai bisnis yang akan kalian jalankan atau bagaimana perkembangan, gambaran perkembangan usaha yang akan kalian buat ya. Kemudian deskripsi usahanya itu seperti apa, bagaimana company profile dari perusahaan kalian atau usaha kalian. Terus barang atau ini produk ya. Produk yang kalian itu seperti apa, barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan. Nah, jadi kalian mengenalkan produk kalian dalam suatu bisnis plan. Terus ada analisis pasar. Berapa komponennya, yaitu sasaran pasar kalian apa, peluang dan prospeknya bagaimana. Kalau ada pesaing di produk yang sama atau usaha yang sama, itu bagaimana pesaingnya dan strategi marketing kalian nantinya itu seperti apa. Ada lagi analisa teknik produksi. Nantinya kalian dalam format bisnis plan itu penting ya, bagaimana kalian memproduksi barang kalian itu sendiri. Dan terakhir yaitu gambaran keuangan. Nah, ini kemampuan finansial yang kalian butuhkan ya untuk menjalankan bisnis kalian. Ini secara umum, namun ada beberapa pendapat lain ya yang menggambarkan bahwa format bisnis plan itu harus detail ya, itu nggak masalah, kita yang gampang-gampang aja ya. Jadi yang secara umum saja. Oke, baik. Jadi saya rasa kalian semua sudah sedikit paham terkait dengan bisnis plan ini. Jadi tugas kalian hari ini yaitu kalian membuat rancangan atau membuat bisnis plan ya, menggunakan format bisnis plan dalam video saya ini, yaitu pertama ringkasan, kemudian deskripsi usaha, kemudian produk, kemudian analisa pasar, terus analisis teknik produksi, dan terakhir yaitu gambaran keuangan. Oke, silakan kalian bikin tugasnya dan kita akan bertemu di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.